Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Secangkir Teh bersama saya Miss Wuri, yang seperti biasa sore ini akan ditemani oleh Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan juga aktif mengisi program di salah satu radio di Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya kali ini kita mau ngobrol apa? Iya, semangat karena senang sekali berhasil masih tetap hidup setelah pendaki. Alhamdulillah. Ternyata usia kita yang masih remaja ini sukses ya, masih sampai puncak dan turun kembali ya, istimewa. Yang kita bicarakan malam itu ada hubungannya sama kegiatan kita menaklukkan puncak gunung. Ya, tentang alam dan manusia dengan jiwa manusia bahkan. Soalnya gini, Miss Em dan Miss Happy, saya tuh dulu tuh pernah ya ada murid yang sekolah itu menyarankan anak ini untuk sering-sering dibawa ke alam, gunung, air terjun seperti itu. Karena ternyata dia merasa empatinya kurang. Terus kemudian ada lagi, saya pernah ini ya, salah satu film yang berdasarkan kisah nyata dari Ibu Amalia Prabowo ya, Miss Hem ya, itu kan beliau juga dianjurkan oleh psikolog anaknya untuk sering-sering membawa anak beliau itu untuk mendaki gunung atau hiking lah gitu ya. Karena itu kasusnya disleksia ya. Iya, disleksia. Nah, saya pribadi penasaran ya sebenarnya loh, adakah korelasi gitu ya, hubungan antara alam dengan jiwa manusia gitu. Gimana Miss Em? Pasti, karena kita sama-sama makhluk Allah ya, hanya wujudnya yang berbeda. Manusia dengan 3 bagian, ada akal yang saya selalu kembali share bahwa akal itu nutrisinya adalah ilmu pengetahuan. Kemudian hati nutrisinya ya terhubung dengan spiritualitas kita dalam beragama. Kemudian fisik ya dengan kekuatan makanan, minuman yang halal dan baik. Nah, alam itu juga begitu. Ayat-ayat tentang alam semesta itu Masya Allah. Mulai penciptaan dunia. Kemudian yang di khusus bukunya Pak Agus Purwanto, profesor di ITS itu kan sampai menciptakan satu buku judulnya Ayat-ayat Semesta, dan semuanya berhubungan dengan kita, jiwa manusia. Dan itu betul, kalau terapi terbaik itu terapi alam untuk siapapun ya. Untuk siapapun, tidak hanya anak-anak yang empatinya kurang, tapi bagi kita orang dewasa pun perlu kembali mengingat bahwa kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa ya, paling bagus kembali ke alam. Dan itu kalau bisa memang kita lakukan agak rutin untuk melihat kita ya. Hanya saja kan tidak semua orang punya kesempatan yang luas ya. Misalnya setiap tahun kita kali ini ke pantai mana, kemudian tahun berikutnya ke gunung mana. Seharusnya begitu, meskipun nggak mendaki tapi dekatlah dengan alam agar kita teringat kembali bahwa kita ini adalah manusia. Kemudian hanya setitik saja. Kemudian saya pernah punya satu foto ketika saya naik Arjuna. Kebetulan teman saya sudah ada di atas bawa kamera, kemudian saya di bawah. Di foto dia dari atas. Masya Allah, siapa itu, hanya titik di situ. Iku awakmu Miss, katanya. Oh, Masya Allah, hanya dibandingkan dengan seonggok kayu saja lebih besar kayunya daripada saya. Itu terlepas ya, terlepas dari kita itu diberi kekuatan secara fisik sama Allah kan berbeda. Kemudian apalagi diberi kekuatan mental itu juga berbeda. Maka ketika kita mau berkolaborasi dengan alam dan melihat jiwa kita ada hubungannya, ada perubahannya atau tidak, maka harus ada persiapan-persiapan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tidak asal mau daki bukit tiba-no latihannya hanya misalnya sekali, 2 kali, minimal itu harusnya 2 minggu. Karena sadar diri bahwa saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, maka saya akan menggunakan kekuatan
fisik itu dari Allah, minta ya saya latih dulu. Kemudian mental saya tumbuhkan bahwa ya Allah, saya siap belajar, bertadabbur. Bahkan mungkin saya tidak pernah menyangka kalau jiwa saya baru terlihat, oh ternyata aku iso nolong orang ya ketika ada orang yang susah. Oh ternyata dalam kondisi aku capek pun aku masih bisa ya melakukan kebaikan, ada sampah masih punya pikiran bahwa itu tak masukkan di tasku lah. Hal-hal itu yang sebenarnya cukup detail, yang bismillah ada hubungannya pasti Miss Wuri. Nah tadi kan Miss Wuri mencontohkan anak-anak ya. Nah anak-anak itu kan jiwanya sangat bersih. Makanya ketika almarhum Profesor Asif itu selalu menyarankan anak-anak harus memiliki kemampuan 3 dimensi, yang 3 dimensi itu terbaiknya diambil dari alam. Misalnya satu, pegang binatang ya, ini ternyata ayam itu bentuknya begini, bisa dirasakan dengan tangannya. Kelinci kalau ditaruhnya telinganya itu tipis, misalnya gitu. Kakinya begini. Itu untuk melihat sudut 3 dimensi itu yang insya Allah ketika 3 dimensi itu dikuasai oleh kita, khususnya di usia anak, maka spasialnya insya Allah lebih tinggi gitu kalau penguasaan 3 dimensi. Dan alam pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua pastinya. Kemarin kan Miss Happy sudah merasakan, pernah 2 kali pendakian kan Miss Happy. Pendakian yang pertama dulu, apakah sama niatnya dengan pendakian kedua? Bisa jadi ada relasinya loh. Dan itu mungkin Miss Happy yang bisa berbagi Miss Happy, karena saya tidak mendaki 2 kali. Saya mendaki 7 kali. Silakan Miss Happy. Kalau dari sudut pandang saya ya, biasanya kita kalau ke alam itu hubungannya lebih pada akhirnya kita ke dalam gitu, lebih pada mengenal diri, lebih pada refleksi, menyadari diri seperti itu, dibanding kalau kita ke tempat-tempat yang itu buatan manusia kayak mall gitu ya, atau mungkin kita nongkrong gitu ya sama teman-teman kayak gitu maksudnya. Nah, tapi kalau ke alam itu ngasah sesuatu ketika kita akhirnya lebih pada ke dalam, ke pantai aja lah yang nggak butuh terlalu perjuangan gitu ya ibaratnya. Itu biasanya kita ngelihat pantai aja itu pasti beda rasanya dengan kalau misalnya kita di tengah kota, dengan kita misalnya di mall atau di tempat-tempat yang ramai, meskipun pantai ramai ya, tapi kan beda gitu. Saya bingung memverbalkannya gimana, tapi intinya ketika kita ada di alam itu biasanya yang terasah itu adalah memang emosi, kepekaan ke dalam gitu, sehingga ketika kita lebih banyak komunikasi sama diri secara tidak disadari gitu ya, kita mungkin lebih pada bisa akhirnya menyadari tadi seperti yang Miss Hem sampaikan, ternyata aku kecil ya gitu, atau mungkin ternyata aku bisa nyampe ya. Ini kekuatannya ini nggak mungkin kekuatanku nih, aku aja udah capek nggak karu-karuan, aku bisa nyampe, ini pasti ini kekuatan Allah nih yang ngasih aku, dan sebagainya gitu. Nah proses-proses itu yang apa ya, yang sedikit banyak itu bisa mungkin membantu kita untuk jumawa, akhirnya lebih mau mendengarkan orang lain, mungkin di dalam apa ya, dalam keseharian gitu ya. Kemudian lebih bisa merasakan perasaan orang lain gitu. Karena kan kita gimana? Kita mau sombong apa sih gitu? Diubus sekali aja udah hilang kita ibaratnya. Kalau misalnya di gunung gitu ya gitu. Benar kita nggak punya kekuatan apapun gitu dulu. Jadi di dalam posisi seperti itu akhirnya kita jadi di titik nol kan gitu ibaratnya ya. Sehingga akhirnya ketika kita dalam kondisi sehari-hari itu harapannya itu bisa melatih tadi, kalau itu dilakukan secara kontinu ya, konsisten ya, nggak harus gunung terus sih gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang mengenalkan diri, kemudian merefleksikan diri dan sebagainya tadi dilatih gitu, harapannya memang kita bisa lebih empatik ke orang lain gitu ya. Terus kemudian kita bisa lebih mau menjadi pendengar, kita nggak merasa yang paling dan sebagainya ya. Kalau yang itu terbangun kan nanti hubungan dengan manusia itu bisa lebih baik ya ke depannya, seperti itu. Setuju banget ya, betul. Luar biasa.
ini mungkin hal itu bisa menjadi proses kita mengenal diri lebih ke dalam itu mungkin karena di alam itu kan everything can happen. Maksudnya kita nggak bisa memprediksi gitu ya. Itu di luar kuasa kita sekali kalau di alam. Kalau misalnya di mall kan ya kita bisa menentukan kalau capek ya sudahlah naik eskalator, nggak usah naik ini. Kalau misalnya mau beli makan ya marilah kita ke tempat makan. Tapi kalau di alam maunya jalan biasa malah jadi kepleset. Kadang maunya kita berangkat cerah cuacanya, tiba-tiba tengah perjalanan hujan deras. Nah itu nggak terprediksi mungkin ya. Iya betul sekali. Jadi kayak semua teori yang kita pahami bahwa standar kehidupan itu A, B, C, D, ketika ke alam itu standarmu itu opo sih? Buyar semuanya ya. Buyar standar. Mau kayaknya saya itu pengen hidup dengan kesucian gitu ketika di alam. Ternyata nyari tempat toilet aja susahnya bukan main. Ini saya ngajak teman-teman untuk mengingat kemarin itu. Adakah teman-teman, maaf ini agak vulgar ya, ketika ada tempat khusus yang dibuatkan untuk buang hajat yang kecil itu, meskipun itu dipakai oleh berapa orang, lebih dari 10 orang kan, teman-teman bau tidak? Yang biasanya kalau ketemu punyanya kucing aja Masya Allah, bau tidak waktu itu? Enggak kan? Tidak. Sama sekali. Nah itu keajaibannya alam. Kalau di alam apalagi dengan ketinggian gunung begitu tuh, bahkan bau tubuh kita ya bau keringat biasanya ke bau itu loh hampir semuanya netral ya. Itulah namanya jiwa kita bisa menyatu dan alam itu menyatukan dengan kita semua karena sama-sama makhluk itu. Karena nggak ada dan artinya pun kita juga nggak komplainan gitu loh jadinya, meskipun di tengah jalan mungkin menemukan sesuatu gitu ya udah gitu, ada apa gitu ya udah gitu, it's okay gitu. Padahal kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari itu kan dikit keluh, dikit komplain gitu ya. Lah iya, padahal kan bawa dompet nggak kepake, ya kan? Bawa KTP nggak kepake, semua urusan dunia Anda nggak kepake kan? Yang kepake bagaimana survival, mie goreng atau mie godok bisa membuat Anda nyaman, selesai. Ya itulah. Saya garis bawahi yang kembali ke titik nol itu tadi, di mana kita ketika di alam itu seperti katanya Miss Hyun tadi, kita sama-sama makhluknya Allah. Antara manusia, tumbuhan itu seperti tidak ada bedanya. Kita semua tunduk pada kekuasaan Allah aja. Mau diapain sama Allah ini kita ini. Iya, betul. Mau dibuat nyampe puncak apa dibuat kepleset masuk jurang itu terserah Allah juga gitu ya. Iya, jadi lebih tinggi gitu ya kita. rasanya ya. Kayaknya nggak tahu, saya tuh ngerasa kayaknya pohon-pohon tuh lebih berkuasa. Bisa aja mereka itu tiba-tiba akarnya nyandung saya. Iya, benar. Bener. Iya, biasanya kan kalau gimana ya, kalau di sini di bawah gunung gitu ya, orang tuh bisa seenaknya gitu maku-maku pohon atau apa, menyakiti, kayaknya biasa banget gitu loh. Jadi kayak kita tuh bisa melakukan apapun yang kita mau ke mereka gitu. Tapi kalau di sana tuh saya tuh ngerasa kayak ini benar-benar sama yang tadi kayak Nizam bilang tadi, benar-benar sama. Bukan kita lebih karena kita manusia, kita bisa gini gitu, kita lebih daripada pohon yang cuma diem aja dan sebagainya. Enggak, justru saya tuh ya itu tadi, maksudnya ngelihat akarnya pohon tuh justru benar berhati-hati. Ini kayak punya kekuatan besar, kayak nggak ada apa-apanya, kita yang benar-benar harus hati-hati di tempatnya orang, harusnya kayak gitu loh Miss. Ya memang harus ada tips ya. Jadi kalau kita masuk pada hal perbedaan mendasarnya antara kita manusia makhluk Allah dengan makhluk yang lain, kan kita punya akal itu tadi kan yang bisa masih membangun kesadaran kita. Nah itulah kenapa perlu latihan. Jadi kalau Miss Happy sama Miss Wuri bisa merasakan pergerakan akar itu, kalau kita dalam kondisi sadar, artinya akal kita sudah dipersiapkan betul-betul, kita belajar ya, insya Allah kita yang masih mampu mengendalikan itu. Sepertinya begitu. Misalnya kemarin saya selalu mengatakan pada teman-teman yang merasa pemula naik, saya bilang
jangan terfokus bagaimana Anda bisa naik sampai di puncak terlebih dahulu, tapi Anda lupa ngatur pernafasan sampai kakinya, jadi fokusnya di kaki supaya kuat, tapi lupa bahwa pernafasan ketika di alam itu kita harus selaras ya, maksudnya oksigen juga tersedia, Masya Allah, luar biasa, dan itu saat yang terbaik bagi kita mengeluarkan seluruh waktu bisa mendapatkan oksigen, karbon dioksida kita bersihkan dengan oksigen, itu cara pengaturan nafas. Nah, itu teknik saja. Nah, kalau bersama alam itu tanpa kita belajar juga tetap salah, nanti kitanya itu tadi kebalik-balik, akar yang jalan ke kita padahal seharusnya kita yang bisa lihat. Jadi harusnya kita yang bisa mengkontrol diri kita, bukan sebaliknya, bahwa kekuatan alam itu yang membawa kita, tapi kekuatan alam itu akan bersama-sama kita, ya sama-sama belajar karena sama makhluk Allah gitu. Benar. Nah, ini kita kembali lagi tadi ke istilah dari Misyam tadi, kita ini sama-sama makhluk Allah. Nah, kalau misalnya saya baca artikel tentang bencana alam gitu ya misalnya, itu kalau orang bule bilang kan Mother Nature. Mother Nature lagi marah kepada manusia. Akibat kalau misalnya di Islam sendiri, di Al-Quran sendiri sebenarnya sudah ada di situ dicantumkan bahwa sebenarnya alam itu rusak ya karena manusia. Maksudnya Allah itu tidak akan menimpakan suatu musibah gitu ya misalnya. Ya, dhaharul fasadu fil bahri wal dan seterusnya ayatnya. Ya, kecuali karena perbuatan manusia itu sendiri. Nah, berarti ini sebenarnya sejauh apa sih akibat ya, hubungan sebab akibat antara perbuatan manusia kepada alam dan timbal baliknya alam kepada manusia gitu. Gimana misalnya? Iya, contoh yang biasa dipakai untuk mengilustrasikan itu adalah ketika kita praktek gaung, suara kita yang bergema itu kalau misalnya di lembah. Jadi kalau kita teriak aku orang baik, maka alam akan menyambut aku orang baik gitu. Karena kan alam itu juga banyak kan ininya, penghuninya kan banyak ya, dari flora, fauna, kemudian belum lagi makhluk-makhluk yang secara agama kita ada bahasanya ghaib itu kan. Itu saya ngomong dengan teman-teman yang waktu itu bersama saya, coba biasanya dalam pendakian itu jiwa kita itu ditantang di sekian meter pertama. Kalau kemarin rute yang kita ambil waktu berangkat itu berarti pas di jalan raya yang kita ketemu dari bawah rumah penduduk kemudian sampai di jalan raya, itu tahap pertama. Nah, tahap pertama itu kalau kita sudah terintimidasi dengan keraguan, terintimidasi dengan aduh napasku kok kayaknya nggak bisa, terintimidasi oleh macam-macam yang melemahkan kita, biasanya di tahap kedua akan sulit naik. Itu kecuali kanan kiri kita yang alhamdulillah bisa memotivasi, kemudian kita mulai bisa mendapatkan kekuatan diri untuk yakin bahwa kita bisa melakukan perjalanan itu dengan baik. Nah, di saat itulah kita harus benar-benar koordinasi dengan tubuh kita. Kita ngomong bahwa niat utama kita untuk melakukan tadabbur ini karena benar-benar kita akan bisa melihat bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sehingga hanya Allah yang akan membimbing kita, dan semua yang ada di sekitar kita, baik makhluk yang hidup ataupun makhluk yang disebut kalau bahasa sainsnya itu tidak hidup, itu semua juga ciptaan Allah. Dan kalau tidak salah ingat, banyak sekali referensi yang mengatakan bahwa semua benda di sekitar kita itu bisa berbicara. Makanya ada penelitian-penelitian The Miracle of Water, bahkan Dr. Masaru Emoto dari Jepang itu mulai dari air zam-zam, kemudian air di benua manapun dikumpulkan, diteliti, dan memang dengan perkataan yang baik maka kristalnya akan membaik, dengan perkataan yang buruk maka kristalnya tidak jadi cantik gitu kan. Berikutnya tanaman-tanaman, banyak sekali eksperimen-eksperimen yang orang ghairul Islam saja, orang non-Muslim saja itu penasaran bahwa alam semesta ini bisa berbicara dengan kita sesungguhnya, hanya kita yang tidak peka gitu kan. Ya, itulah timbal baliknya, sehingga kalau kita bismillah baik dengan niat baik kepada alam, ya akan disambut dengan baik. Kalau misalnya ini, maaf ya, saya tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan teman-teman pendaki yang lain atau siapapun yang punya acara begini.
misalnya ini, saya berniat, ayo dong kita bertiga naik lagi, mana deh gitu. Terus kemudian dalam hati saya bilang, aku akan ngetes nih kekuatan dua orang ini. Kayaknya Miss Happy ini kalau dia ngomong masalah psikologi aja bagus banget nih orang gitu kan. Miss Wuri juga begitu. Kalau cerita tentang pengalaman ngajar aja semua anak kayaknya itu terpesona. Coba kalau di alam, akan saya tes nih mereka berdua. Saya punya niat begitu. Kayaknya kekuatan mereka tidak akan bisa, pasti keok. Bisa jadi itu akan terbalik. Gitu ya. Itulah makanya saya tidak berani betul ketika kita bicara masalah alam itu terus rodok-rodok sok-sok kuat. Nah, jadi lebih baik banyak berzikir lah. Nanti kalau sudah di atas, misalnya kita naik gunung di atas, ya tinggal berpikir, kamu ngapain aja sih Han? Ya ngomongnya jangan ngomong sama orang, ngomong sama diri sendiri aja. Gitu. Di pantai juga begitu tuh, lihat kalau Allah berkehendak tuh tiba-tiba saja ombak itu dalam hitungan detik saja bisa mengambilmu yang ada di pinggir ini kan, wallahu alam. Gitu. Jadi timbal baliknya berat itu Miss Wuri, sangat berat menurut saya. Berarti sepertinya kok saya berpikir nih, kayaknya para pejabat itu disuruh naik gunung aja ya. Biar mereka gitu. Sadar mereka bukan siapa-siapa gitu ya. Karena kayaknya kok selama ini kan kalau saya lihat tuh ya itu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan sumber daya alam di Indonesia itu sangat dikritik oleh gitu. Karena ya mungkin pejabatnya emang mereka bukan orang yang cinta alam mungkin ya, sehingga nggak peka gitu terhadap apa yang dibutuhkan gitu ya. Bisa jadi. Ternyata itu kalau dari sudut psikologinya law of attraction yang paling kerasa di mana ya Miss Happy? Ya sebenarnya kan kita kalau kita ngomong alam itu kan, alam itu nggak melulu tentang gunung atau pantai gitu ya. Mungkin karena kita dari sana jadi kita banyak membahas tentang itu gitu. Tapi bahkan sekedar kucing gitu ya, atau mungkin tanaman-tanaman di sekeliling kita, bunga dan sebagainya, itu juga bisa jadi alam yang bisa dikenalkan ke anak-anak gitu. Gimana mereka menyiram, kemudian memberikan pupuk mungkin dan sebagainya, sehingga nanti pada suatu saat mungkin akhirnya berbunga gitu, indah, atau mungkin kalau buah-buahan ya berbuah gitu. Nanti anak-anak akan belajar banyak gitu dari sana. Dan itu juga mungkin secara simpel, dalam bentuk yang simpel itu juga menunjukkan bahwa apa yang kita tanam juga alam itu juga memberikan imbal balik ke kita gitu. Berbuah, berbunga dan sebagainya. Sementara kalau nggak jaga ya, contoh yang simpel yang di setiap buku pelajaran ada, misalnya buang sampah sembarangan dan sebagainya, kemudian akhirnya kotnya mampet, terus kemudian banjir. Nah itu kan juga contoh-contoh simple sebenarnya yang bisa dipelajari oleh anak-anak gitu, bahwa kita nggak bisa seenaknya sendiri gitu ya sama alam. Terus kemudian kita bilang alam marah, kemudian kita bilang Allah marah dan sebagainya. Enak banget gitu, kok kayak Allah jahat banget tuh, Allah Rahman Rahim loh, masa mau marah-marah ke kita ngapain ya kan? Padahal itu sebenarnya itu ya karena kita sendiri yang tidak melakukan dengan baik seperti itu. Sehingga memang tadi kalau Miss Hem sampaikan ya, kalau anak TK, anak SD memang belum bisa diajak yang sampai sedalam merefleksikan bagaimana kita diri kita gitu ya ketika berada di alam yang sangat luas gitu. Tapi mereka bisa diajarkan dari yang tadi, sederhana-sederhana tadi gitu. Nah, kalau yang tadi Miss Hem sempat cerita law of attraction gitu ya, hukum tarik menarik gitu ya, itu kan terkait juga dengan bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita percaya itu yang akan benar-benar sampai ke diri kita gitu. Kita berharapnya A gitu, tapi yang lebih kuat frekuensi yang kita tarik itu B gitu misalnya. Kayaknya nggak mungkin bisa deh aku, kayaknya nggak ini deh. Ya itu nanti itu yang akan kita dapatkan kan, seperti itu ya kalau hukum tarik menarik itu ya. Sebenarnya kalau hukum alam sendiri itu kan juga banyak, bahkan ada sampai ada kata-kata hukum alam, siapa yang menanam, siapa yang menuai dan sebagainya. Itu kan juga karena memang hubungan kita sama alam itu juga sebenarnya sangat kuat sekali. Alam nggak hanya tentang
tanaman, hewan dan sebagainya, tapi tentang ya kehidupan kita seutuhnya ini, gitu ya. Saya membingungkan nggak sih ngomongnya? Maaf ya. Enggak. Ya cuman ini berarti kalau kita yang berada di dunia pendidikan kan merumuskannya itu betul-betul harus elok kan. Maksudnya dengan usia remaja itu bagaimana tidak sekedar naik, kemudian memaknai setiap perjalanan itu kira-kira bisa membangun karakter mereka, bisa membangun cara pandang mereka untuk melihat dunia ini menjadi wise, kan lebih wise gitu kan. Apalagi kalau kita yang kemarin mendaki, kalau setelah mendaki kemudian tidak mengubah cara pandang kita pada alam, tidak mengubah cara pandang kita pada satu hal yang lebih bijaksana untuk mengambil keputusan misalnya, ya berarti perlu naik lagi ya, silakan. Perlu naik, tidak. Nah, dari naik kemudian kita nggak belajar lagi bahwa oke, berarti kemarin saya kurang latihan. Itu hal-hal yang simpel loh, kurang latihan. Ternyata kemarin cara membawa tas saya itu tidak bagus sehingga saya agak kerepotan. Itu hal-hal yang sangat simpel, tapi itu insya Allah yang akan kayak menjadi bagian puzzle yang betul-betul nanti kalau kita ketemukan satu terus klop, kita akan menjadi pribadi yang insya Allah ya sebagai hamba Allah, bismillah, kita akan baik, dan sebagai alam, bagian dari alam, kita juga akan bisa berkolaborasi dengan alam yang diciptakan Allah dengan sangat baik. Benar. Berarti dari penjelasan Miss Hem dan Miss Happy dan apa yang kita bicarakan sekarang ini, memang ketika kita tadabbur alam itu tadi ya, seharusnya dari situ aja kita akan sadar bahwa sebenarnya tugas kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini itu sebegitu pentingnya untuk kelangsungan hidup kita sendiri sebenarnya gitu. Betul. Itu jadi membuat kita apa ya tadi itu ya, kembali ke titik nol. Kita bukan siapa-siapa, kita butuh alam, kita butuh manusia juga sesama kita. Kemudian kita nggak bisa terus-menerus berada di tempat kita yang dalam tanda kutip nyaman ya, yang nyaman misalnya di kota, kemudian kita lupa untuk tidak kembali ke titik nol, padahal itu penting. Manusia untuk, kalau orang-orang sih ngomongnya bermeditasi gitu ya, bermeditasi istilahnya, tapi sebenarnya kan itu saat kita kembali ke titik nol, meditasi di mana kita itu tadi menolkan semua yang terjadi pada diri kita, kemudian mencoba mengambil hikmah dari apa yang kita alami gitu ya. Wow, kenapa sedih? Berarti kapan-kapan kita kayaknya harus menyelam. Karena di gunung sudah, kita mungkin harus menyelam ya. Iya. Mungkin kalimat yang perlu kita renungkan bersama adalah ketika kita berada di alam, sesungguhnya we are not fighting with other people, but we are fighting, kita sedang berjuang, kita sedang bertarung, kalau misalnya dikatakan dengan diri sendiri sesungguhnya. Dan ini contohnya kan udah banyak ya, maksudnya terlepas Arab dengan geografisnya itu memang lebih banyak gurun, tapi Allah memperjalankan Rasul kita itu kan untuk berkontemplasinya berada di gunung kan, pegunungan, Gua Hiro. Begitu pula para raja-raja dulu yang dikatakan pendekar sakti itu biasanya memilih tempat yang lebih tinggi, yaitu namanya Gunung Arjuna. Itu sedikit flashback ceritanya kan, karena ada Raden Arjuna itu dalam kondisi memimpin Majapahit saat itu, kemudian dia butuh berkontemplasi karena harus ada keputusan, sehingga dia naik gunung. Di situ tempat kontemplasinya itu, karena merasa bahwa ketika gunung itu dekat dengan langit, artinya dekat dengan Sang Pencipta. Nah, itu kenapa kok gunung itu tetap menjadi satu pilihan yang bisa menjadi di antara pilihan-pilihan yang lain. Baik, Miss Happy, terima kasih banget. Perbincangan kita malam ini seru sekali ya. Ya, ini terpanjang ya, durasi kita terpanjang. Iya, panjang banget. Karena kita masih fresh ingatan naik gunungnya. Iya. Oke, bismillah. Semoga jadi lebih bijak ya. Amin. Semoga kita semua jadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi, dan selalu ingat bahwa kembali ke titik nol, kembali ke si kita yang sebenarnya bukan siapa-siapa,
itu sangat penting karena membuat kita menjadi orang yang tidak jumawa tadi seperti kata Ustazah Happy ya. Terima kasih banyak. Kita tutup sampai di sini dengan bacaan Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.